Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azil Al-Bukhari dengan NIM 1020240050, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait negosiasi. Pada bab pertama yaitu Nature of Negotiation atau sifat dari negosiasi. Itu ada karakteristik of a negotiation situation, yaitu saling ketergantungan. Salah satu karakteristik utama dari situasi negosiasi adalah bahwa para pihak yang membutuhkan untuk mencapai tujuan atau hasil yang mereka inginkan. Artinya, apakah mereka harus berkoordinasi satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri, atau mereka memilih untuk bekerja sama karena hasil yang mungkin lebih baik daripada yang dapat mereka capai. Lalu ada saling menyesuaikan. Ketika pihak saling bergantung, mereka harus menemukan cara untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Kedua belah pihak dapat mengaruhi hasil dan keputusan pihak lain dan hasil serta keputusan mereka sendiri. Lalu ada konflik. Konflik dapat dihasilkan dari kebutuhan yang sangat berbeda dari kedua belah pihak atau dari salah persepsi dan kesalahpahaman. Konflik dapat terjadi ketika kedua pihak bekerja menuju tujuan yang sama dan umumnya menginginkan hasil yang sama, atau ketika kedua belah pihak menginginkan hasil yang sangat berbeda. Tingkatan konflik itu ada 4. Yang pertama intrapersonal or intrafisik konflik, interpersonal konflik, intragroup konflik, dan intergroup konflik. Lalu pada bab 2 yaitu strategi dan taktik perundingan distributif. Itu ada settlement point. Merupakan proses mendasar dari tawar-menawar distributif yang untuk mencapai penyelesaian dalam kisaran tawar-menawar yang positif. Tujuan kedua belah pihak adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin kisaran tawar-menawar, yaitu untuk mencapai kesepakatan sedekat mungkin dengan titik resistensi pihak lain. Lalu ada discovering the other party resistance point. Informasi yang adalah kekuatan hidup negosiasi. Semakin banyak Anda dapat belajar tentang target pihak lain, titik penolakan, motif, perasaan percaya diri, dan sebagainya, semakin besar kemampuan kita untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Lalu mempengaruhi titik perlawanan pihak lain. Ada 4 cara utama untuk melemahkan titik resistensi pihak lain, yaitu kurangi perkiraan pihak lain atas biaya keterlambatan atau kebutuhan Anda. Kedua, meningkatkan perkiraan pihak lain atas biaya keterlambatan atau kebuntuannya sendiri. Ketiga, mengurangi persepsi pihak lain tentang nilai suatu isu. Yang keempat, tingkatkan persepsi dan pihak lain bahwa Anda menghargai suatu masalah. Lalu ada position taken during negotiation. Penawaran distributif yang efektif perlu memahami proses pengambilan posisi selama tawar-menawar, termasuk pentingnya tawaran pembukaan dari sikap pembukaan dan peran membuat konsesi selama proses negosiasi. Lalu ada komitmen. Konsep kunci dalam menciptakan posisi tawar adalah komitmen. Salah satu definisi komitmen adalah pengambilan posisi tawar dengan beberapa janji eksplisit atau implisit mengenai tindakan di masa depan. Lalu lanjut ke bab 3 yaitu strategi dan taktik negosiasi integratif. Key steps in the integrative negotiation process. Ada 4 langkah utama dalam proses negosiasi integratif. Yang pertama, identifikasi dan definisikan masalah. Yang kedua, kemukakan minat dan kebutuhan. Yang ketiga, hasilkan solusi alternatif. Dan keempat, evaluasi dan pilih alternatif. Lalu, faktor that facilitate successful integrative negotiation. Adanya tujuan bersama, keyakinan pada kemampuan diri sendiri dalam memecahkan masalah, keyakinan pada validitas orang lain, motivasi dan komitmen, kerjasama, 5 kepercayaan, 6 komunikasi yang jelas dan akurat, 7 pemahaman tentang dinamika negosiasi integratif. Lalu negosiasi dalam strategi dan perencanaan, itu strategi versus taktik. 2, strategi non-keterlibatan, dan ketiga, strategi keterlibatan aktif. Lalu ada memahami alur negosiasi melalui fase. Greenhalgh telah mengartikulasikan model tahap negosiasi yang sangat relevan untuk negosiasi integratif. Dia menyarankan bahwa ada 7 langkah kunci menuju proses negosiasi yang ideal.
yaitu persiapan, membangun hubungan, pengumpulan informasi, penggunaan informasi, penawaran, menutup kesepakatan, dan menerapkan kesepakatan. Lalu get ready untuk menerapkan strategi atau proses perencanaan, yaitu menentukan tujuan negosiasi, mendefinisikan isu-isu utama yang terkait dengan pencapaian tujuan, merakit isu, mendefinisikan kepentingan, BATNA, mengetahui batas Anda, termasuk titik resistensi kita, lalu menganalisis dan memahami tujuan, menetapkan target sendiri dan membuka tawaran, menilai konteks sosial negosiasi, dan menyampaikan isu kepada pihak lain. Pada bab 5 yaitu etika dalam negosiasi. Mengapa etika penting dalam negosiasi? Secara analogi, etika dalam negosiasi untuk seorang negosiator yaitu ketika tindakan atau strategi yang mungkin mendapatkan manfaat ekonomi potensial dari melakukan kesepakatan bertentangan dengan kewajiban sosial atau moral seseorang kepada pihak lain yang terlibat atau komunitas yang lebih luas. For a process to ethical reasoning. 4 pendekatan untuk penalaran etis. Yang pertama, hasil akhir atau etika konsekuensialis. Yang kedua, etika tugas. Yang ketiga, etika kontrak sosial. Dan keempat, etika personalistik. Lanjut ke bab 6, ada perception, cognition, dan emotion. Persepsi dalam negosiasi adalah cara individu memahami dan memberikan makna terhadap informasi yang diterima dari lingkungan. Dalam negosiasi, persepsi dapat mempengaruhi bagaimana pihak-pihak menafsirkan tindakan dan kata-kata satu sama lain. Lalu ada kognisi dalam negosiasi. Kognisi mencakup proses mental yang terlibat dalam memperoleh pengetahuan, termasuk mengingat, menganalisis, dan menilai informasi. Lalu ada emosi dalam negosiasi. Emosi adalah faktor psikologis yang sangat mempengaruhi interaksi selama negosiasi. Beberapa poin penting mengenai emosi meliputi pengaruh emosi positif, dampak emosi, dan manajemen emosi. Lalu bab 7 yaitu komunikasi. Pertama ada basic model of communication, yaitu distorsi dalam komunikasi. Komunikasi bekerja sampai pada tingkat di mana berbagai informasi, fakta, opini, perasaan, preferensi, dan pengalaman dibagikan secara lengkap dan menyeluruh. Lalu, what is communicated during negotiation? Apa yang dikomunikasikan selama negosiasi? Sebagian besar komunikasi selama negosiasi bukan tentang preferensi negosiator, meskipun perpaduan konten integratif dengan disruptif bervariasi sebagai fungsi dari masalah yang sedang dibahas. Lalu, how people communicate in negotiation? Pertama ada karakteristik bahasa, bukan hanya apa yang dikatakan dan bagaimana dikatakan yang penting, tetapi juga informasi tambahan terselubung atau bawah permukaan apa yang dimaksudkan, disampaikan atau dirasakan penerimanya. Lalu bab 8, finding and using negotiation power. Kenapa? Why is power important to negotiation? Kenapa kekuatan penting dalam negosiasi? Pertama, negosiator percaya bahwa dia saat ini memiliki kekuatan yang lebih kecil daripada pihak lain. Yang kedua, negosiator percaya bahwa dia membutuhkan lebih banyak kekuatan daripada pihak lain untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan hasil yang diinginkan. Lalu, a definition of power. Dalam arti luas, orang memiliki kekuatan ketika mereka memiliki kemampuan untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan atau kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara yang mereka inginkan. Lalu, source of power, how people acquire power. Ada expert power, reward power, coercive power, legitimate power, dan referent power. Lalu masuk ke bab 9 yaitu influence atau pengaruh. Ada 2 rute untuk memengaruhi sebuah organisasi model. Pertama ada rute utama untuk memengaruhi dengan pesan dan penyampaiannya. Fakta dan ide yang jelas penting dalam mengubah pendapat dari persepsi orang lain, tetapi efektivitas upaya persuasi tergantung pada bagaimana fakta dan ide dipilih, diorganisasikan, dan disajikan. Ada 3 isu utama yang perlu dipertimbangkan ketika membangun pesan, yaitu isi pesan, struktur pesan, dan penyampaiannya. Lalu ada rute periferal untuk memengaruhi. Rute periferal mencakup salah satu konsep yang dikembangkan oleh Richard Petty dan John Cacioppo. Teori ini menjelaskan bagaimana proses individu melalui pesan persuasif dengan 2 jalur, yaitu jalur sentral dan jalur periferal. Lalu ada authority. Prinsip otoritas cukup sederhana. Orang dengan otoritas memiliki pengaruh lebih besar daripada mereka yang tidak memiliki otoritas. Seperti itu. Lalu the role of receivers, target of influence. Peran penerima dan sampai sasaran pengaruh.
Target pengaruh tidak boleh menganggap diri mereka sebagai penerima pasif yang hanya mengkonsumsi pesan persuasif dan kemudian membuat keputusan naik atau turun apakah akan membeli pesan tersebut atau tidak. Lalu di bab 10 yaitu relationship in negotiation. Terdapat key element in managing negotiation within a relationship, yaitu reputasi dan trust. Itu kepercayaan sebagai keyakinan individu dan kesediaan untuk bertindak atas kata-kata, tindakan dan keputusan orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.